Luar biasa, pada kesempatan kali ini sudah hadir beliau yang kami hormati, Profesor Dr. Widodo Muktio selaku Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik IKP Kementerian Kominfo. Apa kabar, Prof. Widodo? Baik, baik. Luar biasa ya. Saya lepas ya. Boleh kita lepas berarti ya, Dok? Ya. Oke. Bukan yang pertama kalinya Prof. Widodo datang ke studio langsung ya. Ini merupakan kesempatan bagi kita untuk bisa nanti banyak bertanya kaitannya dengan adaptasi kebiasaan baru dan lain sebagainya yang digemborkan oleh pemerintah dalam hal ini. Kemudian melengkapi dengan jaring pengaman sosial sudah hadir selaku Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Bapak Arso Susilo STMM. Apa kabar Pak Arso? Baik Mas Hendri, selamat siang. Jarak 1 meter ini ya sudah memenuhi syarat. Memenuhi syarat. Jadi social distance kita tetap berjalan begitu. Hanya saja saya nggak pakai kacamata nih bedanya ya. Beliau berdua pakai kacamata. Saya tidak ya. Oke. Sudah berumur Mas. Sudah berumur. Saya kira nggak berumur nih karena dewasa aja sih ya. Oke. Ini berkaitan dengan suasana memang masih seperti ini ya, Prof. Bagaimana kalau kita lihat berdasarkan data dari WHO per 23 Juli saja, ini tercatat ada 14 jutaan kasus terkonfirmasi, termasuk juga ada 612 ribuan kasus yang meninggal dunia. Jadi Indonesia sendiri ini berada di urutan ke-26 negara dengan kasus terkonfirmasi terbanyak dan menjadi negara dengan jumlah kasus terbanyak di Asia Tenggara dengan jumlah 91 ribuan kasus terkonfirmasi. Nah, berkaitan dengan ini sudah 3 bulan lebih, bahkan 4 bulanan ini pandemi dari COVID-19 ini melanda Indonesia. Hingga akhirnya Presiden Joko Widodo memberlakukan fase kenormalan baru atau new normal di sini. Dan kenormalan baru ini dimaksudkan agar berbagai sektor kehidupan yang tadinya tersendat bahkan berhenti dapat sedikit bergerak kembali. Ini khususnya di sektor perekonomian begitu ya. Namun belakangan istilah new normal dinarasikan menjadi adaptasi kebiasaan baru. Nah, kebiasaan baru yang seperti apa? Perubahan istilah new normal karena dianggap membingungkan masyarakat. Sedangkan untuk mengurangi guncangan dari peralihan kebiasaan baru, berbagai upaya terus dilakukan untuk menekan penambahan klaster-klaster termasuk klaster-klaster sebaran dari COVID-19 ini, pemirsa. Nah, oleh karenanya pemerintah memberikan program-program terutama ditujukan masyarakat yang rentan. Nah, ini kaitannya dengan Dinsos nanti Jawa Tengah ada program jaring pengaman sosial. Nah, program jaring pengaman sosial ini diberikan untuk membantu keluarga miskin dan rentan akibat pandemi COVID-19. Seperti apa jalannya program ini? Lebih awal barangkali ke Prof. Terlebih dahulu begitu ya. Ini sebenarnya bukan evaluasi, tapi sejauh ini berjalan beberapa bulan secara keseluruhan. Mungkin kita akan nanti mengerucut ke Jawa Tengah dan terlebih lagi di kota Solo. Perjalanan atau kebijakan dari new normal atau tatanan baru dan lain sebagainya sejauh ini bagaimana, Prof? Ya, baik. Pemirsa yang saya hormati, perlu saya informasikan bahwa memang ini musibah global dan Indonesia juga masuk di dalam persoalan pandemi COVID-19, diawali dari Wuhan dulu ya, dari China akhir tahun 2019, sampai pada kemudian hari ini kita masih bergelut di dalam situasi pandemi COVID. Perlu saya sampaikan bahwa memang kami sejak awal, pemerintah dalam hal ini, itu sudah sangat concern terhadap penanganan itu. Sampai pada kemudian diumumkannya ada 2 positif COVID waktu itu oleh Bapak Presiden ya. Dan disitulah kemudian kita langsung membentuk gugus tugas di tingkat pusat sampai juga kemudian tepatnya tanggal 13 Maret ya Pak Presiden membuat gugus tugas di follow up oleh Pak Doni Monardo untuk kemudian dibuat tingkat pusat, tingkat daerah, kabupaten kota gitu ya. Dan kemudian kita bergerak cepat. Di dalam kegiatan itu salah satu yang penting adalah kegiatan komunikasi publik. Bagaimana sebetulnya COVID-19 itu apa dan bagaimana kita mensikapinya, bagaimana kita harus membangun kebersamaan untuk segera melawan COVID ini. Dan
COVID ini belum bisa selesai kalau memang belum ada obatnya. Dan sampai sekarang pun belum ada obatnya. Jadi vaksinnya belum ada, Ya. antivirusnya belum ada, sehingga kita ini pada tahapan yang sudah 4 bulan ini mengalami dinamika yang sangat tinggi. Ya. Dari yang di awal kita sebut misalkan PSBB ya. Jadi Ya. kita betul-betul belajar, bekerja, beribadah dari rumah. Kemudian pada saat sudah 3 bulan kita betul-betul stay di rumah, sampai ada gaya hidup di rumah ya, lifestyle Ya, stay at work at home home. itu ya. Dan ini menjadi kita kemudian implikasinya go virtual gitu ya. Jadi kemudian akhirnya ya kita nggak butuh sepeda motor, transportasi, tapi Butuhnya kita butuhkan kuota ya, wifi gitu ya. Jadi Wifi. ini yang menjadi dinamika yang terus-menerus berjalan sampai kemudian kita mendapatkan kebijakan yang masyarakatnya produktif tapi aman COVID. Nah, itu. Nah, disitulah saat ini kita masuk di dalam terminologi itu. Artinya new normal itu kan terminologi global ya, itu Ya. kata asing lah, global tahu. Tapi Secara poinnya keseluruhan. poinnya di Indonesia kita sepakat membuat namanya adaptasi kebiasaan baru. Jadi bagaimana kita punya kebiasaan baru berdampingan dengan COVID yang memang belum bisa diselesaikan karena obatnya belum ketemu. Tetapi juga ini bukan berarti kita menyerah loh ya. Ya, ya. Bukan berarti kita menyerah, bukan berarti kita harus kalah, tidak. Tetapi kita betul-betul menjaga supaya kita tetap bisa menjalankan ekonomi produktif secara bertahap, secara selektif, dan kemudian yang tidak lupa kata-kata kuncinya adalah kita menjalankan protokol kesehatan yang lebih ketat. Kenapa? Karena waktu PSBB saja kita sudah protokol kesehatan itu penting, apalagi sekarang ini kita mulai dilonggarkan. Nah, ini menjadi catatan penting kita, protokol kesehatannya harus lebih ketat supaya masyarakat diberikan pengetahuan, diberikan pemahaman, dan akhirnya melaksanakan. Nah, ini tugas yang membutuhkan berbagai jurus-jurus supaya masyarakat itu bisa menjalankan. Karena Indonesia ini kan luas sekali ya, Indonesia luas sekali. Betul. Dan heterogen sekali, baik dari suku, agama, bahasa, dan lain sebagainya, sehingga bentuk-bentuk pesan apa yang bisa sampai diterima, difahami, tidak membingungkan, sehingga kita akhirnya bisa bersama-sama kita bisa menjalankan ekonominya baik, tetapi COVID ini tidak kena ke kita. Nah, itu 2 hal penting yang saya yakin sampai hari ini kami masih berharap betul masyarakat di manapun Anda berada untuk betul-betul bisa menjalankan disiplin ini. Karena kata kuncinya pada saat kita ini sembrono, yang rugi bukan diri kita. Ya, Ya, orang keluarga lain pun. kita, Ya. teman-teman kita, dan ini kalau sampai nanti belum ada obatnya, ini kan kita bisa menjadi faktor yang menentukan orang lain bisa kena penyakit dan bahkan bisa meninggal. Nah, itu yang saya kira menjadi catatan kita, jangan sampai kita mengabaikan itu. Itu kata kunci adaptasi kebiasaan baru yang harus kita dengungkan. Nah, kemudian sekarang ini kan sudah masuk pada fase yang dimana ekonomi harus kita pikirkan. Bahkan Bapak Presiden sudah membuat komite kebijakan untuk mengkombinasikan penanganan COVID, tapi juga pelaksanaan ekonomi ini jalan. Nah, betul. di kuartal kedua ekonomi turun. Ya, anjlok. Ketiga ini harus segera bangkit. Supaya apa? Supaya nanti keempatnya Indonesia betul-betul bisa ekonominya sudah mulai kembali normal. Ini target kita. Sehingga kata kuncinya tentu saja kita tetap bekerja, kebijakan ekonomi kita jalankan, protokol kesehatan kita perketat, dan akhirnya ekonomi bisa tumbuh, tetapi COVID tidak kemudian selesai, karena tetap ini nunggu obatnya. Ya. Nah, itu yang saya kira menjadi catatan penting kita. penting ya sampai sejauh ini. Ya. Ada kelonggaran di sana yang mulai dibuka sedikit demi sedikit, namun tidak kemudian itu sebuah kebebasan. Melainkan ada batasan dan bahkan juga gini, pastinya. jadi ada prakondisi ya. Jadi kalau ini mungkin ada yang mengatakan tempat saya kok belum boleh, tempat di sana boleh gitu ya. Ya. Karena memang kita menjalankan policy ini berdasarkan data dan fakta yang ada di lapangan. Ya, Case situasi by dan case kondisinya situasinya ya. Oleh sebab itulah maka kita tidak bisa asal-asalan ya membuat, termasuk sektor usahanya, kita betul-betul juga ada kualifikasinya supaya tidak semua langsung kita buka. Ya. Mana-mana yang bisa kita laksanakan, dan juga kata penting itu jangan sampai nanti ada klaster baru. Nah, ya, itu dia. Karena kalau klaster baru, apalagi nanti kemudian istilahnya second wave gitu ya, wah itu lebih
berbahaya, sehingga mari kita betul-betul semua masyarakat ini mentaati protokol kesehatan. Itu yang terpenting. Jadi disiplin dan juga protokol kesehatan ini tidak kemudian membawa Anda dalam suasana yang bebas begitu ya. Tapi tetap protokol kesehatan terus dijalankan. Kita ke Pak Harso ini kaitannya dengan suasana di Jawa Tengah. Mungkin Pak sebelum ke jaring pengamanan sosial kepada masyarakat rentan tadi loh. Sejauh ini Dinsos melihatnya seperti apa masyarakat di level Jawa Tengah? Ya, terima kasih Mas Hendri. Pemirsa sekalian, ya kalau dulu masyarakat itu ya paranoid, ketakutan semuanya. Ya. Apakah setelah adaptasi baru atau new normal ini berkurang? Ternyata juga semakin artinya kalau di salah satu sisi ada dari sisi kesehatan itu melakukan secara masif Ya. rapid test maupun PCR test, Ya. itu semakin melonjak, bukan meningkat lagi. Artinya kan kalau 100-200 orang nggak apa-apa, ini ribuan, ratusan ribu, ya. berarti kan melonjak. Itu bagus sebagai perbandingan, apakah nanti sudah menurun, melandai, ataukah nanti bisa nol, melantai. Nah, tapi di salah satu sisi masyarakat ini, Ya. masyarakat yang belum siap artinya belum menerima secara benar apa itu COVID dan penanganannya, bagaimana menjaga diri sendiri agar tidak kena. Itulah yang perlu edukasi terus-menerus, komunikasi dan sebagainya. Nah, masyarakat ini kadang-kadang juga abai terhadap protokol COVID. Nah, Terhadap protokol COVID inilah kita di pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten kota juga menggalakkan itu semuanya. Baik melalui tingkat terkecil wilayah, Pak RT, Pak RW, termasuk juga lurah dan para kades. Melalui Pak Gubernur, sekarang sudah mengembangkan Joko Tonggo. Artinya kalau bahasa Indonesia, jaga tetangga. ya. Itu tidak hanya protokol kesehatan, tetapi juga termasuk jaring pengaman sosial di tingkat tengah. Pemerintah pasti 100% tidak akan mampu mengcover. Dan itulah kita bersama menjaga semua tetangga masyarakat secara mandiri di sana. Termasuk juga untuk protokol COVID penanganan, kalau ada tetangga yang positif, Ya. bagaimana caranya? Ya. Atau yang sudah negatif, dinyatakan negatif oleh rumah sakit, bagaimana menerima kembali. Itu juga masyarakat harus diedukasi terus-menerus. Harus diedukasi ya. Harus diedukasi terus-menerus. Karena sejauh ini juga masyarakat ini menjadi salah satu yang ditargetkan punya informasi lebih. Jangan sampai salah kaprah, Iya. tadi sampai paranoid, takut yang berlebihan seperti itu. Meskipun selama 4 bulan lebih ini bagaimana masyarakat di luar sana, efeknya luar biasa. Work from home, katakan seperti itu, sampai ada istilah masyarakat yang rentan. Dan ternyata ini juga ada perhatian khusus dari pemerintah. Ya, betul. Setelah ini nanti Pak Arso akan menjelaskan apa itu jaring pengaman sosial selengkapnya setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami di Spesial Talk Show. Aku nangis, aku kangen, janjimu piye kau wes sadar. Baik, terima kasih pemirsa Anda kembali lagi bersama kami di Spesial Talk Show. Tentu saja bagaimana pemerintah dalam hal ini melihat kondisi masyarakat ketika diberlakukannya selama 4 bulanan ini ya, Prof. dan juga Pak Arso melihat sendiri bagaimana masyarakat ini tetap bertahan dalam suasana pandemi yang seperti ini. Dan memang ini dihadapi oleh seluruh lapisan di level Indonesia dan juga bahkan dunia. Dan di Indonesia sendiri kalau kita melihat juga ada program khusus kepada masyarakat rentan di sini yang dimaksud seperti apa.
lantas mereka juga mendapatkan apa ya istilahnya perhatian dari pemerintah, jaring pengaman sosial ini. Monggo Pak Arso. Baik Mas Hendri. Jadi yang dimaksud masyarakat rentan di sini adalah yang benar-benar memang secara fisik maupun umur itu gampang terkena virus COVID-19. Nah, ini siapa mereka? Nah, masyarakat rentan ini kalau di Jawa Tengah dikatakan 3. Lansia, kemudian ada yang penyandang disabilitas dan anak-anak. Anak-anak itu juga penting. Anak-anak juga masuk ya? Masuk semuanya. Okay. Karena tidak luput kemudian anak-anak juga tinggi juga yang terkena COVID. Tidak hanya yang tua-tua. Nah, inilah. Nah, yang kemudian masyarakat rentan yang dapat bantuan ini kemudian siapa? Nah, masyarakat yang dapat bantuan ini adalah yang benar-benar rentan dan terlantar. Terlantar di sini maksudnya yang dari kemudian program-program pusat, kementerian sosial maupun kementerian yang lain sudah tercover semuanya. Masuk di dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau namanya dulu basis data terpadu, BDT. Oke. Yang mengampu warga tidak mampu dan yang memang miskin tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Yang itulah yang kemudian di-cover oleh pemerintah pusat. Nah, di pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri termasuk kabupaten kota dikonsolidasikan untuk mengampu yang bagaimana yang non DTKS atau yang tidak termasuk dalam data terpadu ini. Yang benar-benar tercecer dan membutuhkan perhatian kita semuanya. Itulah yang kita data. Nah, kemudian pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui data yang ada dari 3,7 penyandang masalah kesejahteraan sosial ini, yang masyarakat rentan terlantar dalam hal ini ada 23 ribuan. Termasuk 17 ribunya adalah lansia. Paling banyak lansia. Paling banyak lansia. Lansia. Ya. Kemudian 4 ribunya itu penyandang disabilitas. Kebanyakan memang dalam tanda petik hal ini yang sensorik netra. Penyandang sensorik netra yang memang terpapar di pandemi COVID ini baik secara ekonomi maupun yang lainnya. Kemudian baru sisanya sekitar 1000-an atau 700-an itu untuk anak-anak. Terlantar. Sehingga kita cover semuanya. Kita cover dalam bentuk memang dalam bentuknya seperti apa Pak? Kita bentuknya sembako. Sembako indeksnya 200.000 kita berikan. Selama 3 bulan dulu. Karena ini memang tanggap darurat. Per tanggal kita mulai Mei, Juni. Ya. Kita 3 bulan. Baik. Ya. Ini yang kemudian menjadi program unggulan dari pemerintah dalam hal ini juga pasti ada cover dari Kominfo. Ya. Agar masyarakat pun di level bawah yang dimaksud 3 kategori tadi itu juga mengetahuinya. Sejauh ini seperti apa informasi kepada masyarakat di level bawah? Iya, memang ini menjadi persoalan ini kan tidak hanya persoalan kemudian kita tinggal di rumah, mengurangi keluar gitu ya. Tapi persoalan ini berimplikasi pada persoalan ekonomi, persoalan sosial, dan semua itu harus kita selesaikan secara bersama-sama agar supaya kita kemudian tidak ada istilahnya masyarakat yang kan PHK juga banyak ini, PHK termasuk banyak. Di sana. Dan usaha-usaha juga pada kolaps gitu ya. Jadi semua komponen masyarakat sekarang ini kalau dilihat dari sisi pendapatan mengalami kesulitan, Pak. Makanya di Kominfo ini sekarang kita kegiatannya banyak sekali. Salah satu yang bisa ambil contoh, tadi kan bantuan kepada masyarakat rentan. Tetapi kalau ini terus-menerus, dana pemerintah kan juga terbatas. Sampai berapa? Kalau setahun, 2 tahun, begitu kan bahaya. Sehingga kita memang sekarang ini di tengah adaptasi kebiasaan baru itu juga menggelurakan satu kegiatan ekonomi misalkan. Kita ada program yang di-launching oleh Bapak Presiden tanggal 14 Mei yang lalu itu Bangga Buatan Indonesia. Bangga Jadi, Buatan Indonesia. Semua yang tadi uang dari pemerintah tadi silakan belanjakan kepada produk-produk lokal kita. Misalkan seperti itu. Jadi istilah yang lebih populer itu dana-dana yang diberikan oleh pemerintah itu menjadi stimulus di dalam menggerakkan ekonomi rakyat, ekonomi kerakyatan. Itu menjadi prioritas betul. Bahkan sekarang ini ada setiap kementerian itu ada 2,5 M untuk belanja kepada UMKM. Jadi sengaja untuk dibelanjakan supaya UMKM hidup dan supaya bergairah. Masyarakat mulai tumbuh ya. Di samping tadi ada istilahnya kalau bantuan sosial bantuan-bantuan itu. Jadi
bergulir terus-menerus. Itu salah satu poin penting yang kita gemakan. Bahkan kalau di Kominfo sekarang itu ada kita bela, kita beli gitu ya. Jadi tagline-nya gitu, kita bela, kita beli. Kita beli. Artinya bahwa ya mari kita punya uang berapapun belanjakan, tapi jangan belanja barang-barang impor. Ya kita yang saudara nanti kita sendiri. Kita saudara kita sendiri. Ini yang saya kira menjadi gerakan kita, termasuk yang mendapatkan bantuan ya. Itu silahkan dikonsumsi dengan produk-produk dalam negeri, istilah kami produk tetangga gitu ya. Supaya nanti akhirnya bergulir ekonomi ini. Dan ini menjadi proses yang harus kita gelurakan betul supaya bantuan itu bisa berjalan, kemudian ini ekonomi muncul lagi. Jadi efek multiplier di dalam sosialisasi sekarang ini dua sisi secara bersamaan. Satu sisi penyelesaian kesehatan harus tuntas, dan ini harus betul-betul istilah kami gini, bukan hanya gerakan tapi gerakkan. Gerakkan. Jadi kalau yang tidak bergerak nanti kena sanksi. Kan sekarang sudah begitu ya. Betul. Jadi kalau kemana-mana nggak pakai masker, ada yang sanksinya, ada yang nominal, ada yang push up di tempat, ya, ada kebersihan, ya, macam-macam. Sebab gini, kenapa ini dilaksanakan? Kami dari sisi komunikasi gugus tugas dulu begini. Di awal kalau kita ketatin gimana? Budaya kita itu kalau di awal terus galak itu nanti dikira galak, Pak. Iya, betul. Sehingga di awal itu ya himbo. Tapi sekarang ini nggak bisa lagi. Himbo jumlah yang positif naik terus ini. Ya. Karena masyarakat abe tadi, Pak. Abe. Jadi bahasanya dablek, Pak ya. Dablek ya. Kalau bahasa Solonya dablek gitu ya. Nek dipecut ya ngeyel gitu ya. Dan merasa sok sehat gitu. Jadi atau bahkan ada yang ini kan COVID itu hanya konspirasi, ada yang bilang begitu juga. Jadi macam-macam. Sehingga regulasi ini kita enforce ya, kita perkuat kepada masyarakat dan akhirnya masyarakat yang ngerti betapa bahayanya ya. Betapa kalau kita abe itu merugikan tetangga, saudara-saudara kita. Dan juga belum nanti kalau kemudian menjadi klaster. Jadi ini tantangan-tantangan, mudah-mudahan masyarakat juga paham kenapa kita juga melihat aparat polisi, Satpol PP, bahkan TNI itu dilibatkan untuk mengawasi. Pasar misalkan ya, pasar. Jadi kalau yang ngeyel tadi, ya mestinya pemerintah daerah, Pak, itu. Pemerintah daerah, kabupaten kota terutama, yang buatlah regulasi yang itu betul-betul masyarakat ini kan pandemi ini membawa percepatan pemahaman terhadap budaya baru. Biasanya kalau perubahan nilai-nilai ini kan lama, nah ini kita dipercepat. Dalam 3-4 bulan harus berubah. Harus berubah total. Dan mau nggak mau harus begitu. Jadi ini mendidik cara berpikir masyarakat di tingkat yang seringkali abe tadi, itu betul-betul menjadi perhatian kita. Termasuk ini, Mas Hendri, yang kami juga mengacu pada penelitian ya. Jadi masyarakat itu yang kelas menengah ke atas itu sudah mulai menjalankan itu karena juga nggak mau sakit. Tapi di level yang di masyarakat pada umumnya di daerah-daerah seringkali nggak apa-apa, saya kan sehat gitu ya. Jadi dikasih tahu bahwa kesehatan itu penting, itu sebelum kena sakit dia masih merasa sehat gitu. Nah ini kesadaran terhadap betapa mahalnya penyakit itu tidak menyerang kita, kemudian kita preventif, ini betul-betul menjadi tugas kita. Mengkomunikasikan, mengkampanyekan, dan juga memberi informasi ini loh yang benar, bukan itu. Ya, itu yang memang harus terus menerus dilakukan kepada masyarakat. Terlebih lagi sekarang mungkin banyak atau fenomena di masyarakat bagaimana agar kita tetap stabil kesehatannya, menjaga kesehatan. Ini salah satunya dengan kegiatan bersepeda ini. Yang mungkin versi Kominfo melihat itu ini tidak hanya di Jawa Tengah levelnya, mungkin Semarang atau Solo dan bagaimana. Sepeda itu sudah inden ya. Jadi uangnya dulu bahkan harganya juga manut gitu ya. Sudah barang langka, Pak ya. Sampai ngantri dan sebagainya. Berapa manut ini kan luar biasa. Ini yang untung siapa? Pengusaha sepeda tentu saja. Tapi mengangkat ekonomi semuanya. Tapi begini, justru yang saya ingatkan, mari kita dengan adanya pelonggaran ini jangan euforia. Euforia itu kemudian punya implikasi yang luar biasa. Termasuk misalkan, kalau di Jakarta yang saya setiap hari Minggu itu temui, kemudian Car Free Day dan padat penuh sekali. Nah ini kan jadi, ya alasannya macam-macam. Wah kan sudah ini belum selesai, pertandingan belum selesai. Ya, belum selesai. Jadi mohon pengertian semua kita.
kita belum selesai. Tetapi kalau kita suruh di rumah terus, satu, ekonomi kita juga akan Nggak runtuh. gerak, iya. Yang kedua, kejenuhan kita juga nanti memunculkan stres dan lain sebagainya. Jadi kita buka sedikit tuh kayak kayak angin tuh ya, biar masuk sedikit ya. Tapi bukan Semilir. kemudian terus dibuka semuanya, buka Iya. semua nanti kena Masuk angin. Nah, bahasanya tidak hanya Tembung. pandemi tapi infodemi. Iya. Berarti informasinya jadi wah macam-macam. Jadi kita malah Iya. dan ini terjadi. Ini yang Iya. akhirnya regulasi, aturan, bahkan Pak Presiden sudah membuat impres untuk daerah mengoperasikan sanksi-sanksinya. Dan itu sekarang sudah dianggap tidak galak lagi. Tapi kalau dulu di awal-awal, Iya. Wah, pasti. wah ini pemerintah ini sok gitu ya. Dan Ya. begitu. Nah ini sehingga kami juga di sisi membuat pesan. Kami tugasnya kan membuat pesan ya, membuat pesan-pesan. Itu sekarang pendekatannya sudah mulai penegakan hukum dilaksanakan. Tetapi juga pada sisi yang lain kami sekarang kalau pesan itu pakai bahasa lokal, Pak. Lokal. Jadi kalau nanti Bapak Ibu ketemu infografis atau meme atau Ya, apa itu kok pakai bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Ya, menyesuaikan. menyesuaikan. Dan Ya. itu efektif Ya. karena kan mudeng, Lebih mengena. ya. Lebih mengena, mudeng ya. Dong gitu ya. Dong. Karena kalau bahasa Indonesia new normal apa new normal. betul, Bahkan betul. adaptasi kebiasaan baru itu apa maksudnya. Ya, nggih. Nah, itu yang saya kira menjadi tantangan kita, termasuk ini yang tempatnya sosial ini. Ya, Pak. Informasinya Ya. kalau nggak didongkan, seling surup ya bahasanya, Seling seling surup, surup, wah terus jadi menilai nggak bagus. Padahal kalau sudah kita ini menghadapi musuhnya hanya satu loh ini Pak, Ya. musuhnya hanya Ya, satu. Kita harus kompak. Mhm. Semua lini, tidak hanya pemerintah saja, semua lini. Ya komunitas, tokoh agama, tokoh masyarakat, ya medianya, Betul. ya akademisinya, ya semuanya. Semuanya. Ini yang harus Oke. kompak untuk melawan COVID ini. Baik. Prof. Widodo dan juga Pak Arso, kita jeda terlebih dahulu pemirsa. Tetaplah bersama kami di Special Talk Show. Roti Dika memberikan cita rasa roti yang sebenarnya. Yang terkenal tetap Dika. Yang terkenal tetap Dika. Baik pemirsa, di Special Talk Show masih bersama dengan Kominfo dan juga Dinsos Provinsi Jawa Tengah. Dan tentu saja banyak hal yang sudah kita sampaikan, termasuk sampailah kita pada bagaimana pemahaman masyarakat terkait dengan adaptasi baru, kebiasaan baru, new normal, kenormalan yang baru dan lain sebagainya. Ini istilah-istilah yang kemudian diadaptasi oleh Kominfo, tidak lagi menggunakan istilah bahasa asing. Ya, tapi bahasa Indonesia yang justru lebih ke level daerah, ini agar lebih mengena lagi, ya menyesuaikan mungkin kalau di suasana Sunda ya bahasa Sunda, Jawa ya Jawa begitu ya. Ini lebih kena, lebih lebih dong lah kalau orang Cepat dimengerti. lebih mengena begitu. Nah, ini merupakan terobosan-terobosan yang sekarang ini juga mulai diangkat ya, Prof. Widodo. Ya, kalau melihat perkembangannya, mungkin pemirsa juga melihat bagaimana tugas dari gugus tugas COVID ini kemudian kalau diinformasikan atau diberitakan ini sudah dinyatakan bubar. Ini versi masyarakat seperti itu memahaminya, Prof. Widodo. Ya. Jadi wah ini sudah bubar nih, gugus tugasnya sudah bubar. Tapi lebih dari itu bagaimana memahaminya atau Jadi yang benar? sebetulnya ini kan manifestasi dari regulasi ya. Dengan adanya peraturan Presiden nomor 82 tahun 2020 ini, Presiden justru mengkombinasikan, sekarang ini Pak Erick Thohir menjadi Ketua Komite Kebijakan
penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional, Ya. di mana di dalamnya itu ada ini, Pak Doni masih tetapi namanya sudah Satgas ya. Satgas. Dan di ini pemulihan ekonomi nasional juga ada ketuanya ya, Pak Budi ya, Wakil Menteri BUMN. Oke. Nah, jadi bukan bubar, ya, tetapi melakukan transformasi menjadi Satgas dan fungsinya masih sama. Kami sebagai koordinator komunikasi publik gugus tugas waktu itu ya, sekarang ini tetap menjadi koordinator komunikasi publik di Satgasnya Pak Doni Monardo. Jadi Pak Doni Monardo masih mengkonsolidasi itu dan masih sama. Bahkan 3 hari yang lalu kami di KSP, kantor staf presidenan itu diminta paparan. Ini kita tidak lagi menjadi kayak tanggap darurat ya, BNPB itu kan tanggap darurat. Nah, kita sekarang sudah jangka menengah bahkan jangka panjang. Artinya apa? Penanganan terhadap COVID ini belum selesai. Bahkan masih kita harapkan bagaimana strategi komunikasi publik jangka menengah kita sampai Desember, bahkan jangka panjang. Karena kita kan belum pasti. Nah, kalau dulu kan jangka pendek 3 bulan, karena memang bencananya cepat dan kita harus bergerak cepat. Termasuk bagaimana semua kementerian langsung masuk di situ di dalam gugus tugas itu. Nah, sekarang kita mulai tata. Gerakannya lebih sistematis, lebih terstruktur, lebih kuat ya. Supaya masyarakat juga tidak kemudian mengabaikan tadi ya, Saya kira ini penting ya. Jadi sekali lagi kepada semua kita, yang namanya COVID itu masih menjadi musuh kita. Yang namanya COVID sekarang ini masih menjadi bagian dari upaya-upaya kita harus tidak kena. Memang secara konkret nanti mungkin teman-teman melihat atau pemirsa melihat sekarang Pak Ahmad Yuryanto nggak ada dia. Dan memang kegiatannya sudah berubah karena dimensinya tidak jangka pendek. Dimensinya kita jangka menengah dan jangka panjang. Tapi kegiatan komunikasi publiknya masih terus berjalan. Karena memang sudah sekarang ini kan teman-teman bisa melihat covid19.go.id semua ada di situ. Betul. Jadi kalau mau melihat tidak usah nunggu 3:30. Tidak usah nunggu 3:30 ya beritanya itu. Tapi cukup buka covid19.go.id, ketemu di situ. Datanya juga akurat. Karena kita secara database-nya sudah terpadu, sudah terintegrasi dalam koordinasi Kominfo. Dan itu yang sekali lagi kami sampaikan bahwa kita masih harus terus menginformasikan terkait dengan bagaimana protokol kesehatan dalam level yang sangat praktis. Sangat praktis. Sekali lagi misalkan ini betul-betul sekarang sangat praktis, tetap sama. Ini tetap dipakai ya. Nah, ini yang mudah-mudahan teman-teman, Bapak Ibu yang melihat acara ini, sekali lagi stamina kita harus kita jaga, tapi ini sudah lari maraton. Nah, kalau kemarin kan lari sprinter, jadi pendek ya. 100 meter. Nah, sekarang ini maraton. Makanya tadi pemerintah sudah memberikan bantuan sosial, kemudian memberikan lapangan kerja, bahkan pada UMKM sampai ada angsurannya di stop dulu, bunganya diturunkan. Jadi ini kebijakan-kebijakan untuk supaya kita segera bangkit, tetapi aman terhadap COVID. Oke, sepertinya ada 2 hal yang ingin lebih difokuskan lagi berkaitan dengan kebijakan. Bagaimana sektor ekonomi yang diharapkan mulai bergeliat dan juga faktor kesehatan lebih difokuskan lagi. Betul demikian, Prof? Ya, jadi sekarang ini kan targetnya Pak Presiden kan setiap hari itu harus tes PCR itu kan 20.000, bahkan sekarang 30.000 ya, setiap hari. Setiap harinya. Sehingga makin ketahuan jumlah banyak itu memang karena kita yang kita jangkau untuk bisa kita tes itu lebih banyak. Nah, ini menunjukkan bahwa kita ini masih ada banyak loh yang positif. Jadi jangan main-main gitu loh ya. Awal-awal dulu kan kita memang APD punya masalah ya, kita mentesnya punya masalah ya. Jadi sekarang ini makin fasilitas pelayanan kesehatannya makin bagus, makin bisa kita andalkan, di daerah-daerah juga bisa kita lakukan tes, maka konsekuensinya kita jadi tahu potretnya. Dan disitulah sebetulnya musuh kita ada dan banyak. Jadi sekali lagi buat masyarakat jangan merasa ini penting sekali karena kita ini seringkali nggak apa-apa sudah selesai ini sudah ini keliru. Itu, Prof, keliru. Termasuk sekarang ini banyak berita hoax. Nah, berita hoax ya, berita bohong. Ya, semakin banyak di rumah, temannya HP. Temannya HP ya, sahabatnya HP. Dan di HP itu hati-hati karena di situ banyak data informasi yang hoax. Sampai hari ini itu ada 973 hoax.
yang khusus corona, bukan yang lainnya, yang khusus corona. Jadi masyarakat mesti hati-hati kalau membaca, apalagi WA Group itu paling banyak. Jadi sumber hoax itu dari WA Group. Kemudian kalau yang di Instagram, Facebook, Twitter itu kita punya drone. Kalau ada yang salah langsung kita take down melalui pemilik platformnya. Betul. Kalau di WA Group, kalau di WA Group nggak ketahuan. Sementara, ini bahaya. Ini bahaya di tengah era sekarang ini adanya post-truth itu, Pak. Nah, sing penting, sing pinter nggak cerita. ketok api itu ya tadi. Sampai kayaknya konspirasi. Oh iya ya, mungkin ya logis kayaknya. Padahal itu sebenarnya berita-berita yang sulit dipertanggungjawabkan. Jadi sekarang ini kalau mau tanya berita yang paling enak apa, carilah RRI, carilah TVRI, carilah kantor berita Antara. Itu saya jamin betul. Dan kemudian TV-TV mainstream. TV-TV mainstream itu TV-TV atau radio mainstream. Itu yang sudah established karena ada KPI, ada Komisi Penyiaran Indonesia yang mengawasi itu. Nah, tetapi kalau yang medsos dan itu, waduh, jangan dipercayalah. Daripada nanti pusing akhirnya kondisi kesehatannya turun karena stres kan, akhirnya malah jadi kena. Karena daya tahan tubuhnya menurun. Nah, itu situasi-situasi itu mudah-mudahan masyarakat mengerti, tetapi juga jangan bandel. Nggak ada. Nah, ini susah kalau bandel. Juga. Ini dikandani nggak gugu itu ya, ini susah. Nah, ini tugas kita menjadikan kampanye edukasi ini luar biasa tantangannya. Betul. Saya dari tadi juga melihat Prof. Widodo sangat bahasanya Pak Arso, berapi-api ya. Karena ini memang benar-benar menjadi hal yang harus dipahami oleh masyarakat. Iya. Jadi belum bubar dan kita masih tetap bermusuhan, menjadi musuh utama seluruh Indonesia dan juga bahkan Indonesia ini adalah COVID-19 ini. Jadi memang ada harapan besar masyarakat untuk bisa memahaminya. Kita ke Dinas Sosial, tadi disebutkan ada masyarakat rentan, kemudian program jaring pengaman sosial. Apakah ini juga termasuk penyediaan peralatan kesehatan? Ini yang ada di list pertanyaan ini, Pak. Baik. Jadi kalau sesuai dengan kewenangan kami, ya memang kita selain jaring pengaman sosial kan ada di kami. Pendataan juga, tetapi masalah alat pelindung diri, masalah kesehatan memang sudah ada yang menangani Dinas Kesehatan. Tetapi yang untuk masalah pencuma kebutuhan dasar untuk masyarakat rentan ini, kita juga memberikan. Artinya bagi lansia terutama yang di dalam panti, panti baik negeri maupun swasta, kita berikan APD. Sarung tangan, handscoon atau masker, kemudian alat penyemprot, disinfektannya, alat cuci, semua kita sediakan. Termasuk ini yang nggak dilakukan provinsi lain. Kita memberikan juga tidak hanya sembako, tetapi juga multivitamin. Multivitamin. Sampai multivitamin. Kita di Jawa Tengah ada 920 lembaga kesehatan swasta atau panti swasta. Tapi yang di dalam panti itu cuma 537. Kita berikan semuanya per orang. Kita berikan semuanya selama 3 bulan. Nah, next ke depan baru kita hitung. Apakah itu diikuti dengan kabupaten kota? Karena kalau provinsi bergerak sendiri jelas tidak mungkin. Tetapi APD sini dalam arti kata ini adalah pencegahan dan penanganan. Bukan dalam arti yang lebih besar nanti di hilirnya itu nanti Dinas Kesehatan dan rumah sakit. Dinas rumah sakit. Oke. Ya. Bukan ingin membandingkan. Tadi disebutkan Dinsos Provinsi Jawa Tengah bahkan sampai memberikan multivitamin dan sebagainya. Betul. Tapi lebih dari itu bahkan diberlakukan sampai kapan ini program jaring pengaman sosial ini? Sementara ini kita masih 3 bulan. 3 bulan ya. Tapi masih nanti di-extend. Apakah kita juga koordinasi kabupaten, jangan sampai provinsi bergerak sendiri. Kalau pusat sudah sampai Desember artinya 9 bulan. Ya. Provinsi mungkin bisa kuat 9 bulan, nah kabupaten kota. Ya inilah kita perlu duduk bersama dengan kabupaten kota. Mungkin paling apes ini. Ya refocusing, realokasi anggaran lagi. Ya, harus koordinasi dengan kabupaten kota, jangan sampai provinsi bergerak sendiri. Oke, baik. Ini sekaligus kita tanyakan ini, Prof. Widodo, menjaga sistem program jaring pengaman sosial dari Dinsos ini. Perannya seperti apa Kominfo sejauh ini? Jadi sebetulnya tadi sudah disampaikan,
dari pusat sampai daerah, provinsi maupun kabupaten kota itu ada refocusing, reallocation ya, realokasi terhadap anggaran. Dan memang Pak Presiden arahannya kan selalu ini menjadi prioritas ya. Ya. Kami pun di Direktorat Jenderal kami itu ada banyak sekali angka yang harus kita potong dari rupiah murni itu ya. Jadi musuh bersama kita itu masih ada dan kita masih melawan itu dan pemerintah habis-habisan. Perang belum berakhir. Perang belum berakhir. Masyarakat, ayo komunitas, semua masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, mari kita bahu-membahu. Supaya apa? Musuh kita ini segera sirna dan kita akan senang. Ya, kita akan senang. Jangan sampai juga malah ada hoax tadi. Ya, sudah kita ini musuhnya malah jelomprongkan gitu ya, bahasa Solon jelomprongkan. Ini kan jadi masyarakat malah sering salah menyalahkan dan wah macam-macam. Nah ini yang betul-betul kita harapkan dengan kearifan lokal, dengan pemahaman yang benar bahwa kita ini semua berikhtiar maksimal. Berikhtiar habis-habisan, bahkan pemerintah di akhir kemarin kan juga menyampaikan apapun saya keluarkan, Pak Presiden begitu kan. Jadi aturan-aturan kita dorong ke sana. Baik, Prof. Widodo dan juga Pak Harso, kita rehat sejenak. Masih ada satu segmen lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami di Special Talk Show. Kami segera kembali. Baik, pemirsa kembali lagi di Special Talk Show dan tentu saja masih ada Prof. Widodo dan juga Pak Harso dari Dinsos Provinsi Jawa Tengah. Barangkali Anda flashback beberapa bulan yang lalu, 3 atau 4 bulan yang lalu, bagaimana kemudian pendistribusian dari perhatian pemerintah di sini, banyak aduan-aduan masyarakat di sana yang kemudian seiring berjalannya waktu di sini sampai beberapa minggu terakhir, katakanlah 1 bulan terakhir ini, memang aduan ini tidak cukup signifikan jumlahnya ya, atau sudah terkikis banyak, atau seperti apa, memang ada bentuk-bentuk penyesuaian begitu dengan sistemnya dan lain sebagainya sejauh ini dari Dinsos Provinsi Jawa Tengah. Pak Harso, monggo. Ya, makasih Pak Sedi. Jadi saya pernah ditanya, Pak Harso, ada nggak permasalahan data? Saya bilang nggak ada. Dari dulu masalah kita data kok. Jadi sampai sekarang masalah data ya nggak masalah. Padahal juga masih masalah karena dari dulu masalah kita adalah data. Nah itulah kalau mau bilang telur atau ayam 4 telur. Ayam dulu atau telur dulu? Ya itulah masalah data inilah yang sebagai ujung hulunya. Sebagai masalah, pokok masalahnya di sana. Nah untuk itulah pada awal pertama kali memang ada dikejar waktu langsung salur. Nah kami di provinsi agak menahan diri. Oke lah, dari Kementerian Pusat dulu seperti apa, bila masih ada yang tercecer baru di cover. Nah ini sambil bergulir kita kembangkan juga sistem-sistemnya kita update. Kita update artinya tidak hanya sekarang basisnya NIK, tetapi juga harus KK. Karena jangan sampai satu keluarga itu dapat semua. Pemerataannya ada di mana? Nah pemerataannya di mana sehingga kita mulai saring terus sampai akhirnya aduan-aduan itu masyarakat sudah paham. Oh iya. Memang terdampak iya. Tetapi jangan sampai mengalahkan yang lainnya dapat yang ini dihabiskan semuanya satu keluarga. Sehingga pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus masif dengan kabupaten kota untuk pendataan ini. Nah setelah pendataan masalah apa lagi? Tidak berhenti di situ. Penyaluran.
penyalurannya. Tatkala penyaluran ada tetangga kanan kiri dapat semuanya karena mungkin satu desa atau satu kampung itu satu RT miskin semua mungkin karena daerah kumuh bisa juga jadi dapat semua. Tetapi inilah yang kita atur karena masyarakat semuanya kemudian pemerintah mensikapi, kok masih ada aduan banyak sekali. Sehari itu hampir 100-an lebih. Ya. Sehari aduan. Jumlahnya ya. Jumlahnya. Sehingga dari pemerintah pusat juga membuat tahapan perluasan akhirnya untuk menampung itu semuanya. Ya. Jadi semula anggaran itu terbatas, akhirnya kuotanya dibuka lagi untuk semuanya se-Indonesia. Sampai sekarang sedikit sekali tahap ke-8 mungkin yang keisi sedikit sampai dibuka perluasan tahap ke-8. Sampai dan provinsi juga begitu, kita membuka perluasan juga untuk data. Jadi tatkala memang kalau dulu data yang dipermasalahkan bantuan tidak tepat sasaran ataupun yang sudah meninggal dikasih. Ini bagaimana caranya atau yang seharusnya dapat malah tidak masuk. Tidak dapat. Kemudian ada disikapi baik kepala daerah maupun yang terkecil kepala desa maupun Pak Lurah mensikapinya dengan di bawah tangan untuk dibagi-bagi. Padahal aturannya jelas tidak boleh. Kalau itu terjadi, kita sudah membentuk tim nota kesepakatan dengan Kejaksaan Tinggi, dengan Polda, BPKP, Inspektorat, dan kami sendiri terjun ke lapangan. Kita mengedepankan tidak bedanya, tapi pencegahan dan penyelesaiannya. Ya, ya. Mungkin ada beberapa kepala desa untuk kita suruh mengembalikan. Jalan keluarnya yang tidak dapat tadi akan di-cover oleh provinsi. Dan sekarang sudah di-cover semuanya. Dan sekarang 1 minggu 2-3 aduan itu maksimal. Tidak ada lagi. Nah sekarang yang paling banyak mungkin bagi masyarakat yang dulunya mampu dan sekarang karena berjalannya COVID ini sudah 4 bulan ini. 4 bulan ini. Semakin terpuruk. Semakin drop. Semakin drop dan mereka mau minta mengajukan usulan diri untuk menerima bantuan. Nah itu dia. Nah padahal semuanya sudah ditutup semua. Tahapannya ini yang perlu kita pikirkan karena antara gas dan rem, gasnya perekonomian, kalau masih buka lagi direm lagi. Direm lagi. Ini kan harus makanya tadi Pak Profesor Widodo, ya sudah, ini harus jalan perekonomian salah satu sisi dengan kesehatan juga harus dipadu rapid test atau PCR-nya sekarang. Sekarang 30.000 Pak ya. 30.000 dites semuanya. Nah, untuk itulah kita juga mencoba yang tercecer ini memang betul-betul membutuhkan akhirnya melalui CSR, melalui filantropi yang lain yang kita kumpulkan. Pihak ketiga ya. Ketiga, itu langsung kita berikan. Kita berikan. Dan juga ada stok di masing-masing kabupaten kota itu di badan bencananya sudah kita kirimkan stok. Jadi tidak harus dikirim dari Semarang. Oke. Nah, itu permasalahan bahasa sekarang sudah semakin lancar, termasuk juga di kami, di Provinsi Jawa Tengah, mungkin beda dengan kita charity memberikan bantuan, iya. Tetapi sekaligus menggerakkan perekonomian lokal di tingkat desa. Dan di tingkat, kalau di kota ya di kelurahan masing-masing. Ya, ya. Kita tidak kontrak pengadaan sembako langsung, tapi kita memberdayakan bumdes-bumdes. Bumdes-bumdesnya mungkin atau digerakkan toko-toko kecil kelondong. Oke. Borong. Diborong itulah, makanya berdesa ada telur, ya diborongnya ada telur. Ada padi dari rice mill setempat, silahkan dibeli. Itu jadi berputar terus. Iya, biar semuanya bisa bergerak. Begitu ya. Nah, baik karena keterbatasan waktu, mungkin Prof. Widodo ini ada harapan yang masih tadi dikatakan tercecer. Ada harapan yang tercecer enggak nih, Prof? Saya yang pertama, silakan. Yang pertama mengapresiasi Jawa Tengah ini Pak Ganjar saya kira sangat aktif, sangat terjun lapangan ya, sehingga data dan faktanya betul-betul akurat. Dan sekali lagi Pak, di Dinas Sosial ini bagian penting juga. Ya. Ternyata memang sekarang ini dulu masih termasuk golongan mampu, sekarang ini mulai turun. Nah ini mulai turun. Makanya buat kami ini belum berakhir sekali lagi, dan Jawa Tengah kami apresiasi, meskipun juga korbannya cukup banyak ya, 5 besar ya, Jawa Tengah ini 5 besar. Dan itu menjadi catatan kita, terutama pada solusi kesehatannya, Mas, solusi kesehatannya. Sehingga buat masyarakat Jawa Tengah, harapan kami ya mari kita tunjukkan kearifan lokalnya ya. Jogo Deso tadi, Jogo Tonggo. Ini. Dan karena apa? Kami kalau dari sisi gugus tugas di nasional itu sekarang targetnya itu tidak hanya individu,
tetapi komunitas, Ya, RT RW. ya, itu. RT RW. Jadi Betul. kontrol sosialnya di RT RW itu betul-betul harus kuat supaya yang memberikan sanksi itu tidak hanya pemerintah, tidak hanya Satpol PP, tapi masyarakatnya. Jadi ini yang saya kira kearifan lokal yang harus kita dorong terus, dan bagian penting dari kita supaya sekali lagi COVID ini menjadi musuh bersama, dan dana kita kalau hanya untuk bagi-bagi terus ya habis. Lama-lama habis, Pak. sehingga Oke. kita juga harus segera bersama-sama memahami, kita kemudian meningkatkan ekonominya, kemudian kita juga teman-teman saling kalau dalam bahasa itu link winner link, Ya, saling mengingatkan, saling ya. mengingatkan. Satu-satunya ya kita pakai masker setiap saat. Oke. Satu-satunya kita menjaga social distancing. Satu-satunya kita selalu setiap saat cuci tangan supaya nanti kalau megang mata itu sudah tangannya bersih. Ya. Dan hal-hal itulah yang mari betul-betul menjadi pedoman kita. Sekali lagi, new normal atau adaptasi kebiasaan baru itu bukan kembali ke normal dulu lagi, bukan. Ya bukan ke dulu lagi terus akhirnya bebas lagi, tidak. Mari kita kendalikan diri kita karena kita ini masih dalam payung besar menghadapi COVID yang itu harus kita sikapi dengan cerdas dengan menjaga protokol kesehatan secara lebih ketat. Ini saya kira pesan yang untuk kita semuanya. Baik, terima kasih Prof. Widodo dan juga Pak Arso atas waktunya hadir di studio. Pastinya ini bukan yang terakhir kali, nanti terus jaga kesehatan Prof. Widodo karena harus kencangkan ikat pinggang dan sedikit-sedikit berbicara keras dan lain sebagainya. Ini demi kemaslahatan kita bersama, dan saya juga berdoa agar beliau berdua ini selalu mendapatkan bimbingan dari Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menjalankan tugasnya ini. Semoga nanti berjalan dengan lancar dan semuanya bisa kembali normal, dan tentu saja kita berharap agar pandemi ini segera berakhir. Amin, 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 amin. Terima kasih atas kebersamaan Anda di Special Talk Show bersama saya Hendy Santoso dan produser acara Elvan Toro. TATV masa kini dan tetap berbudaya. Sampai jumpa.